Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dan keutamaan ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas, baik ketika membaca buku atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Biasanya ketika kita mendapatkan musibah, entah kehilangan barang atau ditinggal pergi oleh keluarga, akan ada yang berkata ke kita, udah, ikhlasin aja. Sebenarnya, apa sih kata ikhlas itu? Ikhlas diartikan oleh para ulama sebagai sikap meniatkan segala amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan komentar manusia dalam beramal. Orang yang ikhlas akan menyamakan amalannya ketika sendiri dan ketika di hadapan orang lain. Orang yang ikhlas hanya akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam beramal mempunyai banyak keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah. Ketika kita beramal hanya karena Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengutamakan kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Sesuai dengan surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Surat ini menegaskan bahwa kita menyembah hanya kepada Allah, maka Allah pula lah yang akan menolong kita secara langsung. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menduakan Allah dalam ibadah kita, maka Allah tidak akan menolong kita. Yang kedua, mendapatkan petunjuk Allah. Ada doa terkait petunjuk Allah yang kita ulang-ulang setiap hari. Doa ini tercantum dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini tidak berhenti sampai di sini, tapi dilanjutkan di ayat berikutnya. Yang perlu kita ketahui, doa ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu Al-Fatihah ayat 5. Seperti yang sudah ditulis dalam poin sebelumnya, bahwa hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Jika kita menyekutukan Allah dan menjadikan amal ibadah kita selain karena Allah, maka Allah akan menjauhi petunjuk kita. Selain itu, bagi orang yang ikhlas, Allah akan menambah petunjuknya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Misalnya, jika kita diberi petunjuk untuk rajin sholat duha, maka dengan ikhlas, bisa jadi Allah menunjukkan jalan rutin untuk sholat tahajud. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan Allah. Selain mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah, Allah juga akan memberikan perlindungan kepada orang yang ikhlas. Perlindungan di dunia dari segala mara bahaya
dan perlindungan di akhirat dari azab kubur, hari pertimbangan amal, dan neraka. Orang yang bersedekah juga termasuk ke dalam 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang bersedekah dengan ikhlas bersama dengan pemimpinnya adil, orang yang taat kepada Allah, orang yang mencintai karena Allah, pencinta masjid, dan ahli zikir akan mendapatkan perlindungan Allah. Yang keempat, dilimpahkan ketenangan hati. Orang yang setiap perbuatannya dilandasi dengan rasa ikhlas, tentu akan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika hendak makan, ia mengingat Allah dan kemudian membaca basmalah. Ketika hendak tidur, ia pasrahkan hidup dan matinya kepada Allah. Dan begitupun ketika hendak bekerja, ia paham bahwa Allah selalu mengawasi geraknya. Ikhlas menyebabkan seseorang merasa diawasi oleh Allah. Dengan merasa diawasi oleh Allah, maka otomatis kita akan berzikir kepadanya. Dengan berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati sesuai yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Ar-Rod ayat 28. Keutamaan tersebut bisa diraih apabila kita selalu ikhlas dalam beramal. Sementara ikhlas dapat dicapai dengan berdoa kepada Allah, menyembunyikan amal, menganggap amal yang dilakukan bersama sedikit, melihat amal orang lain yang lebih baik, dan selalu merasa khawatir amal tidak diterima. Demikian makna dan keutamaan ikhlas yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.